syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi ja'ala siyama junnatun wa hisnan wa hasinan. Segala puji kepada Allah yang telah menjadikan puasa sebagai perisai dan benteng yang kokoh, wa ja'alahu ila mardatihi wa jannatihi tariqan wa ma'inan. Dan segala puji juga kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan puasa sebagai jalan dan menolong menuju ridhoannya dan surganya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema saya di pekan yang kelima yaitu tentang keluarga atau tentang parenting. Dan terkait dengan Ramadan tadi, maka pertanyaan kita, apakah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini nanti kita bahas, kita evaluasi apakah puasa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah firmankan pada surat Al-Baqarah 143, disebutkan bahwasanya fungsi puasa yaitu la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan wal hikmatu min fardhihi tahsinut taqwa, dan hikmah dari diwajibkannya puasa adalah agar kita mencapai derajat takwa. Maka seharusnya setelah Ramadan kita itu tambah takwa, sehingga kita harusnya khawatir kalau setelah Ramadan kok kita tidak bertambah takwa. Jangan-jangan puasa kita tidak berhasil. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 27, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di dalam tafsirnya, faman lam yakun minal muttaqin lam yuqbal minhu amalu. Siapa yang tidak sampai derajat takwa, kok nggak bertakwa, maka amalnya tidak diterima. Sehingga nanti dalam kitab Lataif Al-Ma'arif karya Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan sebagai tanda diterimanya sebuah amal, anna mu'adadatas siyami ba'da siyami Ramadan alamatun ala qabuli shaumi Ramadan. Tanda yang harusnya muncul pada orang yang sudah berpuasa Ramadan, tanda kalau Ramadannya itu baik, diterima, yaitu setelah Ramadan dia berusaha untuk melanjutkan puasanya. Paling boten puasa Syawal 6 hari itu bisa berturut-turut, bisa selang-seling. Tapi nek bar poso Ramadan langsung blas, pokok aku wis moh poso meneh wis kapok. Kan enten kaya ngoten niku. Kok ora nyawal gah Ramadan itu ora wajib aku yo moh. Nah, nek enten sing ngoten niku kemungkinan puasanya gagal, Ramadannya enggak berhasil. Fa inna Allaha idza taqabbala 'amala 'abdin wa faqahu li 'amali shalihin ba'dahu. Karena sesungguhnya Allah apabila mau menerima amal seorang hamba, maka Allah akan memberikan taufik kepada hamba itu untuk melanjutkan amal solih setelahnya. Makanya kalau kemudian kita waktu Ramadan rajin tarawih, setelah Ramadan
Jangankan sholat tahajud, sholat witir 1 rakaat aja kita tidak mau, nah bahaya. Khawatirnya Ramadan kita nggak sukses. Makanya Allah Subhanahu wa taala beliau melanjutkan perkataannya, kama qala ba'duhum sawabul hasanati al hasanatu ba'daha. Sebagaimana perkataan sebagian ulama bahwasanya balasan pahala amal itu baik adalah dia melanjutkan kebaikan setelahnya. Faman amila hasanatan tsumma atba'aha ba'da bihasanatin kana dzalika alamatun ala qabulil hasanatil ula. Maka siapa yang melakukan kebaikan kemudian mengikutinya dengan kebaikan setelahnya, maka itu adalah tanda diterimanya kebaikan yang pertama. Terus kalau kemudian jenengan puasa dilanjutkan puasa lagi, insya Allah alamat puasanya berhasil. Jenengan qiyamul lail waktu Ramadan dilanjutkan qiyamul lail lagi, walaupun jumlahnya nggak sama, mungkin lebih sedikit rakaatnya, maka itu pertanda Ramadan dengan berhasil. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kama anna man amila hasanatan summa adba'a bi sayyi'atin kana dzalika alamat raddal hasanati wa adami qabuliha. Begitu pula orang yang melakukan kebaikan kok kemudian mengikuti dengan keburukan setelahnya, maka itu menjadi tanda kebaikan yang dilakukannya sebelumnya itu ditolak. Pas Ramadan bisa berkata yang jujur, habis Ramadan balik melih ten setelan sak dalan Ramadan, tukang ngapusi. Nah, itu Ramadannya gagal. Makanya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala disebutkan di sini yang pertama materi atau konten atau tanda orang itu berhasil dalam Ramadan yaitu istiqomah setelahnya. Nah, istiqomah niku napa? Disebutkan di dalam Quran surat Hud ayat 112, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar. Nah, terus istiqomah itu tetap di jalan yang benar. Sebelum Ramadan salatnya males-malesan, pas Ramadan sregep, bar Ramadan malah ra salat. Ah niki berarti posone gagal. Ya harusnya setelah Ramadan kita juga melanjutkan salat kita yang rajin itu loh. Nah, makanya Bapak rahmatullah Allah Subhanahu wa taala kemudian disebutkan dalam hadis tentang istiqomah, Nabi memberikan arahan istiqomah niku ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang dicintai Allah, bahkan yang paling dicintai Allah itu bukan soal banyak-banyakan, tapi sedikit tapi ajeb. Sehingga kalau jenengan waktu Ramadan itu bisa 11 rakaat atau mungkin beberapa masjid 23 rakaat misal. Maka setelah Ramadan paling boten 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir. Paling boten 3 rakaat itu mangrutini setiap hari. Nah, ketika jenengan bisa seperti itu, pertanda Ramadan jenengan itu sukses. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Imam An-Nawawi mengatakan wa annal amalul qalil ad-da'im khairum minal kasir al-munqati. Bahwasanya kenapa kok Allah mencintai amal yang sedikit tapi ajak? Karena amal yang sedikit itu lebih baik daripada amal yang banyak tapi pedot-pedot. Jadi misal jenengan baca Quran, sekali baca 1 juz tapi bacanya ya cuma seminggu sekali. Itu enggak lebih baik daripada jenengan setiap hari baca 10 ayat, 10 ayat, 10 ayat. Setiap hari pun misal dari semua waktu jenengan pilih pada subuh atau pada maghrib, ning nggih namung 10 ayat niku masih lebih baik daripada jenengan tadi itu 1 juz seminggu sekali atau mungkin 2 juz sebulan sekali. Makanya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok demikian? Dikatakan oleh Imam Nawawi, wa tadumu ta'atu wal muraqabatu wan niyatu wal ikhlasu wal iqbalu ala Allah taala. Karena pada kondisi dia beramal yang terus-menerus itu, dalam kondisi yang terus-menerus itu dia rajin atau rutin mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau oglangan, pas oglangan itu dia tidak mendekatkan diri pada Allah. Makanya lebih baik beramal sedikit tapi ajak daripada banyak tapi berjeda lama. Makanya Allah Subhanahu wa taala Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan kanu yad'una Allah sita ashurin ay yuballighum Ramadan.
Mereka para ulama dulu itu berdoa 6 bulan sebelum Ramadan datang agar dipertemukan dengan Ramadan. Tsumma yad'unahu sita ashurin ayyataqabbala minhu. Dan setelahnya berdoa selama 6 bulan agar amal Ramadannya diterima. Kenapa? Min alamati qabulil hasanati ayyuwaffiqal abdu li hasanati ba'daha. Karena tanda diterimanya Ramadan seseorang itu yaitu dia mau beramal baik setelahnya. Wa min alamati radda sayyiati ayyuwaffiqal abdu lit taubati ba'daha. Dan di antara tanda orang itu berhasil untuk menolak keburukan ketika Ramadan yaitu dia diberi taufik untuk senantiasa bertaubat, memperbaiki diri. Makanya ketika kita waktu Ramadan mengusahakan diri untuk jadi orang baik, jujur, tidak pemarah, tidak mencurangi timbangan, tidak berkata-kata yang kotor, tidak nonton yang jelek-jelek, maka setelahnya harusnya kita itu melanjutkan itu walaupun dalam kondisi penuh perjuangan. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW mengatakan terkait dengan Ramadan, man lam yada' qaula zur wal amali bih falaysa lillahi hajatun fi ayyata ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, artinya perkataan dan perbuatan yang jelek-jelek, maka Allah tidak butuh atas perbuatan dia meninggalkan makan dan minum alias puasa. Sehingga nanti dikatakan oleh para ulama, bahwasanya falaisa lillahi hajatan fi ayyata ta'amahu wa syarbah, ay laisa muradullahi min sar'i shaumi nafsul ju'i wal atas ma yatarattabu alaihi min kasri sahwati wa tatwi'in nafsi li ta'ah fa idza lam yahsul dzalika lam yakun fi tarki ta'am wasyarabi faidatan. Maka kenapa dikatakan Allah tidak butuh dengan puasanya? Karena hakikat dari puasa itu harusnya meninggalkan yang dilarang. Tapi kok kemudian dia nggak meninggalkan pas saat puasanya nggak berguna, setelah Ramadan sebagai sebuah pendidikan itu juga nggak dilaksanakan, nggak berhasil, maka Ramadannya juga berarti gagal. Makanya Bapak Ibu rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam An-Nawawi mengatakan balabuta ma'adzalika min hifdzil jawarihi minal ma'asi wa khususan al-lisan alladhi huwa aqdamul jawarih afatan. Maka harusnya seorang mukmin selepas Ramadan itu senantiasa menjaga anggota badannya dari kemaksiatan, tidak boleh kembali lagi kepada setelan yang jelek. Dia harus melanjutkan setelan baiknya ketika Ramadan, dan khususnya urusan lisan yang merupakan anggota badan yang paling besar dan paling bahaya. Makanya Bapak Ibu rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kalimat yang lain disebutkan bahwasanya Nabi SAW bersabda terkait dengan Ramadan, bahwasanya yang namanya puasa Ramadan asyamu junnatun fala yarfus wala yajhal. Puasa Ramadan itu adalah puasa yang di situ bermakna perisai, dan janganlah kalian berkata kotor dan janganlah berbuat yang bodoh. Maka perkataan yang kotor ketika Ramadan dilarang, maka setelah Ramadan sebaiknya ditinggalkan. Kenapa? Karena di depan tadi dikatakan tanda Ramadannya berhasil, dia melanjutkan kebaikan setelah menjalankan kebaikan. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, bahkan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka anil kadibi wal maharib. Apabila engkau telah berpuasa, maka hendaklah puasakanlah juga pendengaranmu, penglihatanmu, dan lisanmu agar meninggalkan semua hal yang bersifat kebohongan dan haram. Wa ta'adal jari, dan tinggalkanlah menyakiti tetangga. Wal yakun alaika waqarun wa sakinatun yauma shaumika, dan hendaklah ada pada dirimu ketenangan hidup dan kesungguhan di hari-hari puasamu. Wala taj'al yauma shaumika wa yauma fitrika sawaun, dan janganlah engkau jadikan hari puasamu dan hari tidak puasamu sama saja. Sehingga maknanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ketika Ramadan kita berhasil menjaga diri, maka setelah Ramadan kita harus melanjutkannya. Dan penjagaan dirinya ini termasuk tidak cuman
menahan diri dari makan dan minum, tapi juga dari berbuat yang jelek, bahkan menyakiti tetangga. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kalau setiap kaum muslimin paham kondisi ini, maka nggak perlu ada berantem itu tetangga dengan tetangga, anak dengan bapaknya, ibu dengan anaknya dan seterusnya. Karena mereka paham pas Ramadan itu suruh menjaga, habis Ramadan ya dia akan terus menjaga. Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, laisa siyamu minat ta'ami wasyarabi wahdah. Yang namanya puasa itu bukan hanya meninggalkan makan dan minum saja, walakinnahu minal kadibi wal batil wal lagwi wal halifi. Tetapi dia harus meninggalkan semua bentuk kebohongan, kebatilan, perkataan yang sia-sia dan sumpah yang palsu. Niku poin yang kedua. Jadi yang pertama istiqomah, yang kedua meninggalkan dosa yang memang pas Ramadan kita tinggalkan, yang ketiga harusnya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Nah, la'allakum tattaqun ini dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Kenapa kok kita diminta untuk menjadi orang yang bertakwa? Inna shauma yurisut taqwa. Orang yang berpuasa itu berlatih untuk menjadi orang takwa. Takwa artinya niku nek basa Jawane manut. Jadi mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Li anna shaima yatruku ma tastahihi nafsuhu minat ta'ami wasyarabi wan nikah. Karena pas puasa saja kita tinggalkan makan, minum dan berhubungan dengan istri, yang semua itu sebenarnya halal kita tinggalkan. Alladzi tamilu ilaiha nafs. Yang hati kita itu condong ke situ dan sebenarnya boleh. Kan makan yang halal boleh, minum halal boleh, berhubungan dengan pasangan yang halal kan boleh. Tapi pas puasa kita dilarang agar kita setelah puasa kita itu paham. Nek yang halal aja pernah tak tinggalkan untuk mencari ridho Allah, apalagi yang haram. Nah, ternyata banyak yang nggak paham. Poso-poso malah dicekel KPK. Oh, kan. Begitu dicekel kudune nyemplung penjara malah izin mulih. izin pulangnya katanya mau sungkem sama ibunya gitu. Nah, ini pun saya jadi ibu atau bapak tak kon lunga ora. Kowe masalahmu koyo ngono, lunga aja rene. Nah, kejelekan di kita niku kembali ke tema kalau ahad ketiga itu selalu mendefinisikan harta haram niku napa? Niku duit dodolan babi, dodolan ciu, judi ngoten niku to. Padahal duit korupsi niku walaupun bentuknya duit, kertasnya abang tur halus-halus, niku nggih haram, Pak, gitu loh. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, nggih sampai Nabi SAW mengatakan hadiyatul umal ghululun. Hadiah seorang pekerja yang dia sudah bekerja dan mendapat gaji dari tempat kerjanya. Niki mboten mandang PNS napa mboten PNS, pegawai negeri maupun pegawai luar negeri nggih sami mawon. Kok nganti nampa hadiah di luar yang diterima dari kantornya tanpa izin. Nah, maka itu hulul, harta yang haram. Sehingga Bapak Ibu rahmatullah Allah, nek nerima hadiah aja ndak boleh, apalagi jikok dewe, ya, tambah nggak boleh lagi. Nah, kan orang korupsi itu kan ngambil sendiri, ya, itu tambah ndak boleh. Nah, keselekan di kita, pokoknya anggar duit ya halal. Makanya nggak peduli, ya. Makanya orang tuanya ditengoknya ya seneng-seneng wae, anaknya mulai sungkem. Nah, saya jadi orang tuanya nggak mau. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah, pentingnya belajar muamalah niku di situ. Agar kita itu jadi ngerti halal haram. Dan halal haram itu bukan cuma soal daging babi, bangkai, homer, bukan cuma soal judi, bukan cuma soal narkoba. Duit bahkan dalam kondisi kita dapatkan tidak di atas koridor yang benar itu haram. Dan Nabi mengatakan kullu lahmin nabada min suhtin fannaru aula bih. Daging kalau tumbuh dari harta haram maka api neraka lebih pantas untuk membakarnya. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang bertakwa akan meninggalkan yang haram-haram itu.
Kalau akhirnya dia tidak tahu, maka dia akan belajar. Sehingga definisi takwa itu mengikuti perintah Allah ala nuri minallah, di atas cahaya ilmunya Allah. Menjauhi larangannya juga di atas cahaya ilmunya dari Allah. Nah, cahaya ilmu itu adalah Quran dan Sunnah yang didapatkan di majelis ilmu. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam As-Sa'di mengatakan bahwasanya la'allakum tattaqun hadhihi al hikmatul 'azimatu min fardhis siyam. Yang dimaksud agar kalian supaya bertakwa ini adalah hikmah agung dari diwajibkannya puasa. Fa inna siyama min akbari asbabit taqwa. Karena orang itu kalau berpuasa maka itu menjadi sebab terbesar dia bisa mencapai takwa, li'anna fihi imtisala amrillah wassinabi nahyihi. Karena di dalamnya ada proses melaksanakan perintah Allah yang sangat masif dan menjauhi larangannya. Fasaimu yatruku ma harramallahu alaihi minal muftirat. Karena orang yang berpuasa itu meninggalkan semua yang menjadi sebab batalnya puasa, bahkan itu urusan-urusan yang halal. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan as-shaumu junnatul qalbi minan nari syahwat. Yang namanya puasa itu menjadi perisai hati dari api syahwat, wa huwa lijamul muttaqin, dan ia adalah kendalinya orang-orang yang bertakwa, wa riyadatus sholihin wal muqarrabin, dan dia menjadi latihan untuk jiwanya orang-orang yang solih dan orang-orang yang mau semakin dekat dan selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa li rabbil alamin min baini sa'iril a'mal, dan ia adalah semata-mata untuk Rabb semesta alam dari semua amal yang dia kerjakan. Fa inna shaima la yaf'alu shay'an wa inna ma yatruku sahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli ma'budihi. Karena orang-orang yang berpuasa itu senantiasa menjalankan puasanya, meninggalkan syahwatnya, makannya dan minumnya semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan as-shaumu zakatul badan wa taharatul qalb. Yang namanya puasa itu zakatnya badan dan cara untuk mensucikan hati. Wa huwa yurisul qalba al-khushu'u wal hudu', dan ia akan melahirkan hati yang khusyuk dan tunduk. Makanya kalau kemudian setelah Ramadan kok malah enggak sholat, nah ini berarti puasa kita gagal. Wa yadha'ifu asyahawatu wa tuqawwiyul iradah, dan ia melemahkan syahwat dan menguatkan kemauan. Dereng lama yang berita viral Karawang, seorang ustadz digerebek bersama dengan wanita yang bukan istrinya. Untungnya Karawang loh, dan Solo hati-hati. Nah, terus akhirnya dicencang, ditutui, ya, masya Allah. Kayak sing putri celokane Umi, sing jalar celokane Ustadz. Jadi bukannya poso-poso setelah poso mengekang syahwatnya, malah melepaskan syahwatnya. Bahkan bukan kepada istrinya yang halal, kepada yang haram. Naudzubillah. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, jenengan yang LDR-an, yang istrinya jauh atau mungkin sedang tidak punya pasangan karena mungkin sudah berpisah atau ditinggal meninggal, maka Nabi SAW mengatakan, ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kamu yang mampu nikah, nikahlah. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Karena dia lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Wa illam yastati, kalau tidak mampu, fa alaika bisawm, maka berpuasalah. Fa innahu lahu wija, karena dia itu akan menjadi benteng. Terus jenengan yang sudah atau sedang tidak bersama pasangan, mungkin karena LDR, mungkin karena baru ada masalah, pisah rumah dan seterusnya, maka kalau memang ada hasrat-hasrat yang meledak-ledak kayak mercon dor maka berpuasalah. Jangan sampai loh dengan kados ten berita sudah sepuh malah digerebek tonggone. Delalah kok ya sing digerebeki dua-duanya sepuh gitu. Sepuh harus sepuh iki pripun itu. Makanya Pak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala niku nek ra setan wis ora mungkin. Ora mungkin. Lah memang kan sing sepuh pengen golek sing enom to. Ah niku sepuh harus sepuh. Makanya Pak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala nggih. Dan selain untuk menjaga diri dari syahwat itu, Imam Al-Ghazali mengatakan wa yudhakkaru bihalil fuqara wal masakin.
Dan puasa itu harusnya menghadirkan jiwa-jiwa yang pengertian kepada orang-orang yang miskin dan orang-orang yang fakir. Bar poso bukannya tambah lomo, tambah pelit. Wah, ini berarti posonya gagal. Nah kan aku ngetok ke zakat fitrah. Zakat fitrahnya beras kotoran mulai gitu kan. Itu tambah gak bagus. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah, ketika memang puasa ini kita berhasil, maka setelahnya kita akan makin tumbuh empati. Oh, tonggoku sebelah omah randuwe wis sepuh tak ewangi. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah menitipkan rezeki pada kita. Di situ ada harta orang lain, lisaili wal mahrum, yang mana itu haknya orang yang meminta dan orang yang tidak mau meminta. Nah, kalau akhirnya ada tetangga yang sampai kelaparan dan minta, wajib jenengan memberikan. Tapi kalau kemudian ada tetangga yang malu untuk meminta dan jenengan tahu, jenengan juga wajib untuk membantunya. Karena Nabi mengatakan tidak sempurna iman kita kalau kita bisa tidur nyenyak, tetangga sebelah rumah nggak tidur nyenyak karena kelaparan. Makanya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengevaluasi. Jangan sampai jenengan membuang makanan sedangkan tetangga sebelah rumah belum makan. Wah, itu dosanya besar sekali. Saestu. Makanya jenengan harus melihat, jangan sampai niki ajeng kurban, delok pas ajeng kurban, niku daging kurban tahun lalu masih enten. Niku mangdal nggih. Mang berikan ke tetangga. Insya Allah mungkin keisi meleh to kulkase freezer. Ngantos enten ibu-ibu niku daging nganti wates kaya watu ngono. Dadak di alhamdulillah. Mungkin nek pun dilerem kajenge empuk niku yo terus dagingnya warnane wis elek banget. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah, niku jelek ya ngoten niku. Seorang muslim tidak boleh seperti itu. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dalam konteks la'allakum tattaqun, seorang muslim selepas Ramadan harusnya tambah khusyuk dalam sholat. Dalam sholat disebutkan dalam hadis tentang Ramadan, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang berdiri qiyamul lail menghadap Allah dengan penuh keimanan dan mengharap pahala, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Berarti di situ kita selama sebulan sudah belajar berdiri untuk menghamba pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di beberapa masjid niku enten sing tarawih sampai 2 juz. Dan Masjid Istiqlal Sumber itu 2 juz di 10 malam 5 hari terakhir kalau nggak salah. Itu 2 juz. Wah, ini lumayan nih Pak. Ngadeg dari jam 11 sampai setengah 2. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi mengatakan bahwasanya hadis ini hadis keutamaan qiyam Ramadan. Di situ ada sebab pengampunan dosa sehingga harusnya puasa melahirkan kekhusyukan dalam sholat. Nah, kalau sudah latihan selama sebulan, nah setelahnya harusnya kita itu terlatih. Misal jenengan nyupir itu kan jenengan paling latihan berapa kali, misal 10 kali. Begitu bisa jenengan kemudian ngurus SIM, dapat SIM, jenengan gunakan toh untuk nyupir seumur hidup nek perlu. Kadang ada orang sepuh itu masih nyupir. Nah, Ramadan ini diulang setiap bulan. Kalau kita tidak bisa mengambil pelajaran setiap bulan, sholatnya yo koyo ngono terus. Napa mulai jenengan pas tarawih niku melu sing tarawih cepet banget niku walah. Ya tidak mungkin jenengan khusyuk, maka Ramadan tidak akan menghadirkan apapun kepada diri kita. Tapi kalau waktu Ramadan kemarin jenengan mencari tempat-tempat yang mana jenengan berlatih sholat dengan baik, maka pas setelah Ramadan ini jenengan akan makin senang untuk ibadah. Ketika dipanggil Allahu Akbar, jenengan akan segera menyambut. Boten males-malesan. Nah, mulai subuh, wong kita bangunnya sebelum subuh. Mosok bar Ramadan malah subuhnya pas sholat duha, pas waktu duha. Ini kan keren tuh. Maka harusnya jenengan bisa bangun sebelum subuh, mungkin setengah jam, mungkin 15 menit. Jenengan bisa tahajud 2 rakaat ditambah 1. Jenengan rutinkan itu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah, yang kedua, orang yang bertakwa selepas Ramadan harusnya dia tenang jiwanya dan baik akhlaknya. Karena tadi udah latihan boten ngapusi sebulan, latihan boten ngrusoi wong sebulan, latihan boten ngomong sing elek-elek sebulan. Maka ketika orang itu benar-benar paham makna Ramadan, berlatih selama sebulan dengan akhlak yang baik, maka orangnya akan lahir di bulan Syawal dengan kondisi yang baik. Allah berfirman pada Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub.
orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Sehingga kalau kemudian kita diajak mengingat Allah kok wegah, ngaji yo gah. Quran wis tak lebokke plastik, wis tak kreseki, tak lebokke bufet, tak buka neh tahun ngarep. Nek ngoten niku, maka berarti kita itu tidak bisa merasakan kenyamanan, ketenangan, ketentraman, kebaikan Ramadan yang harusnya dilanjutkan. Yo, saiki wis ora poso, saiki main gaple meneh. Moh aku iki wis latihan sebulan gak main gaple, saiki wis wayahe leren ning main gaple. Ah, itu baru berhasil. Tapi nek malah ngejak kancane, wis wingi wis leren ora main, saiki main meneh yuk. Mumpung iki entuk fitrah anakku tak cekeli kabeh. Tak go modal. Itu keliru. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam As-Sa'di mengatakan as-shaumu min a'dami asbabi dzikrillah ta'ala. Puasa itu menjadi sebab terbesar seorang hamba itu senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, li'anna as-shaimu yadhkurullah fi kulli lahdatin. Karena orang yang berpuasa itu senantiasa mengingat Allah setiap saat. Indama yamtani'u anit ta'am wasyarab wassahwat, ketika dia menahan diri dari makan dan minum. Sehingga Bapak Ibu rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim selepas Ramadan dia harus kemudian menjaga salat 5 waktu, kemudian tetap membaca Al-Qur'an walaupun pendek, walaupun tidak lagi 1 juz, walaupun mungkin cuma 10 ayat tapi rutin. Kemudian melanjutkan puasa sunnah, wabil khusus puasa Syawal. Nabi mengatakan siapa yang berpuasa Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal, kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, yang itu bisa urut bisa mboten urut, maka kata Nabi kana kasyamid dahri, dia dapat pahala seperti puasa setahun. Nanti ada pertanyaan, Syawal riyen apa nyaur riyen? Maka dikembalikan kepada jenengan. Kalau utangnya sedikit, misal bapak-bapak kan biasanya utangnya namun kalih dinten apa sedinten ngoten, maka sebaiknya nyaur dulu. Karena nyaur niku hukumnya wajib, nyawal niku hukumnya sunnah. Wajib didahulukan dari sunnah. Nah tapi ibu-ibu, utangku orang mau loro Mas, tapi 12 dino aku mlebu Ramadan haid, Ramadan meh rampung haid meneh, berarti 12 dino. Lah kalau misal utang jenengan kathah, nah monggo jenengan nyawal rumiyin nembe nyaur. Terus niki ndak ada hal yang harus dipertentangkan ya. Nggak ada hal yang harus dipertentangkan. Nanti ada orang sampai berpendapat ekstrim, dia mengatakan Syawal iki gak sah nek rum nyaur, nek utange kathah. Engke di sahur ning nyawal, Syawale ilang. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, nek memang utangnya banyak, mang Syawal riyin nembe bayar utang. Peru. Bener. Tapi nek utangnya sekedhe, mang bayar utang riyin nembe nyawal. Ngoten nggih. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika sudah selesai nyawal, maka dilanjutkan Senin Kemis atau puasa puasa Daud. Wabil khusus buat jenengan-jenengan yang hari ini sudah sendiri tapi masih punya nafsu yang bergejolak. Bisa sendiri karena LDR, bisa sendiri karena ditinggal meninggal, bisa sendiri karena bercerai dan seterusnya. Tapi kalau memungkinkan nikah lagi, tidak apa-apa Pak, nikah lagi tidak apa-apa. Daripada kados ten berita-berita niku lho, pensepuh malah sing kalau wingi rame niku ten Batam. Bapak-bapak melecehkan anaknya di atas perahu. Terus perahu niku melampah ten dhuwur laut ten Batam niku. Terus anake niku di wel-wel diusel-usel nang dhuwur perahu niku. Ya konangan kali sing do numpak kapal dibengoki. Sampai anake niku dikon mencolot. Kali sing bengoki niku. Dah loncat aja. Mencolot di anake. Mesak. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah, kalau memang masih ada keinginan-keinginan terkait dengan urusan seksual, maka jangan ragu untuk menikah lagi. Kalau memang masih ada, tapi kalau sudah tidak ada, maka puasa itu jauh lebih baik. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, an-nasyam Ramadan yujibu maghfiratan ma taqaddama min dzunub fa yakunu mu'addata syam ba'dal fitri syukran li hadzal nikmah. Maka orang-orang yang berpuasa Ramadan, maka dia harusnya mendapatkan ampunan dari dosa-dosa yang telah lalu karena dia telah kembali
menjadi orang-orang yang berbuka tapi penuh kesyukuran karena berhasil dalam mendidik jiwanya menjadi hamba yang bertakwa. Fala nikmata a'dhamu min maghfiratid dzunub, dan karena sebab dosa yang diampuni itulah maka orang yang beriman bertakwa harusnya sangat bersyukur. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah, di situ kemudian kita ketemu dengan Idul Fitri karena kita bersyukur, karena kita berhasil. Jangan kayak sebagian orang poso orang yang Idul Fitri paling gayeng, bahkan nyumet mercon gede dilok karo tanggane iku sing nyaponi sapa. Kata dia, sing nyaponi angin. Rasa mbok saponi. Nom-nom kurang ajar, dikandani wong tua malah ngamuk-ngamuk. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah, iki PR jenengan ya. PR jenengan untuk menjaga putra-putra jenengan jangan sampai mendolimi orang, mendolimi tetangga, nyalakan mercon dan seterusnya. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal yang harus dijaga setelah Ramadan yang keempat yaitu tetap bersedekah. Pas Ramadan jenengan sudah berlatih memberikan buka puasa, sedekah rutin. Maka selepas Ramadan jenengan merutinkan itu sedekah walaupun cuma 2.000, walaupun cuma 1.000, walaupun cuma 500 perak. Dan bahkan Allah niku mengutus 2 malaikat setiap pagi. Malaikatnya itu berdoa, Allahumma ati munfikan talafan. Ya halafan, ya Allah berikanlah orang-orang yang berinfak ini ganti yang lebih baik. Wa ati mumsikan talafan, dan berikanlah kepada orang yang pelit, yang menggenggam hartanya sedemikian kuat, kebinasaan, kehancuran atas hartanya. Maka jenengan yang mungkin punyanya cuma duit 2.000, masukkan 2.000. Bismillah. Mudah-mudahan itu jadi wasilah rezeki jenengan bertambah, kesehatan jenengan langgeng, keluarga jenengan sae, putra putri jenengan, putu jenengan, wayah jenengan semua baik, walaupun cuma 2.000. Tapi nek memang punya lebih 10.000 nggih 10.000. Punya lebih 100.000 nggih 100.000. Jangan terbalik, jenengan wong sugih infake ajek wae 500, nah, itu namanya piai pelit. Makanya di dalam Al-Qur'an orang yang disebut ibadur rahman, alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dia itu senang berinfak, hamba Allah Ar-Rahman itu. Dan dia tidak leluihan dan tidak pelit. Kapan disebut leluihan? Ketika dia tidak tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Contohnya ngeten, jenengan angsal gaji, wajibnya diinfake kabeh. Terus tekoki bojone, lho lah jatahku apa Pak? Wis engko tak jaluke neh karo Gusti Allah, niku klentu. Nah, maka yang benar gimana? Yang benar jenengan tanya sama istri jenengan, butuhmu piro? Oh yo, bulan iki kira-kira yo 15 juta, Pak. Nyoh 20 cukup ra. Kayak 20 niku. Nah, jenengan sudah memberikan 20 juta, kok jenengan masih punya 5 juta. Nah, jenengan infakkan 1 juta niku saya. Ngoten. Tapi nek enggak ditanya, jenengan infakkan semua. Oh, iki mbok kirim nang Palestina. Pak, Palestina mbok ewang ning omahmu kaliren kabeh. Niku nggih klentu. Ngoten nggih. Makanya ketika jenengan mau berinfak untuk apapun, untuk masjid, untuk masyarakat, untuk Palestina segala macam, maka pastikan kewajiban itu selesai dulu. Kewajiban itu napa to? Sandang, pangan, papan. Sandang niku napa beras buat sebulan. Ya otomatis ya sak minyake, sak endoke, sak mine, sak sabune. Mungkin dahar ning mboten siram. Mungkin siram ning rasa sabunan ya kleru. Mengko tuku ndok iki digoreng atau diapake minyake mboten enten. Doke enten mboten enten gase niku nggih klentu. Terus kemudian papan niku nek jenengan kontrak nggih kontrakane, nek jenengan mboten kontrak nggih bayar listrike, banyune gitu kan. Kemudian sandang niku insyaallah sakniki pun kathah kiai gadah pakaian yang layak. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah terkait sandang niku berarti nggih sabune sing dienggo nyuci baju. Kalau wingi niku enten piyai niku dugi tengene omahe mbok kula. Mbok kula niku cerita, iki wong ra duwe lho. Nek rene iki ambune wis ra karo-karoan ambune. Terus kula sanjang. Ngeten lho Bu. Piyai mboten gadah niku mboten soal ndak punya buat dimakan. Jenengan sanjang baunya enggak enak, bisa jadi loh. Bahkan dia mau mandi mungkin enggak punya sabun. Bahkan dia mau nyuci baju mungkin dia mboten enten sabun. Bahkan mungkin nek ngomong ambune ra enak mungkin ya ora duwe odol. Maka ketika kita paham kekurangan orang-orang yang ada di sekitar kita, tidak melulu mbantune
beras nggak melulu. Ketika jenengan tahu iki bocah iki anake kok klambine kok reget-reget kabeh. Nah, mungkin jenengan bantu rinso sing 5 kiloan gedene kok. Barangkali sesuk klambine dadi resik. Soalnya nek jenengan kayak duit ya, itu duitnya tuku liyane. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim harus bisa ya, melihat situasional di kiri kanannya, disitulah kemudian kita hadir menggenapinya. Dan kita harus selalu saling tolong-menolong kepada sesama kaum muslimin di sekitar kita. Kemudian yang kelima, maka ketika kita puasa kita berhasil, seharusnya kita itu menjaga lisan dari ghibah, namimah, perkataan yang sia-sia, bahkan kita dilarang menyakiti sesama. Karena tadi Nabi sudah melarang, pas Ramadan itu kita tidak boleh berkata yang dusta, perbuatan dusta, kemudian berkata yang kotor, yang jorok, misuh-misuh, marah-marah. Maka ketika selepas Ramadan kita harus melanggengkan itu. Dan kemudian yang keenam, ini yang paling penting, kita diminta untuk menjaga pergaulan. Pergaulan apa? Jenengan pas Ramadan masuk masjid, duduk di masjid, sholat di masjid, kultum, mendengarkan kultum di masjid, ngaji dan pengajian di masjid. Maka pergaulan kepada orang-orang yang baik inilah yang jenengan juga harus jaga. Karena Nabi SAW mengingatkan bahwasanya almaru ala dini khalilihi, seseorang itu akan sesuai dengan temannya. Dengan siapa jenengan berteman? Ketika jenengan berteman dengan orang baik, maka dikatakan oleh Nabi itu seperti berteman dengan penjual parfum. Minimal jenengan kecipratan bau harumnya, syukur-syukur diberi parfumnya, raketan mung sak semprotan. Kula nek ngisi ten penjara niku enten salah setunggal sipire niku sigap dia bawa parfum. Terus nek enten sing lenggah ning sampinge niku langsung tangane sampinge niku dolet-doleti parfum. Wah, ini luar biasa. Itu kalau berteman dengan orang baik. Nah, nek berteman dengan orang jelek itu kayak berteman dengan napa pandai besi. Jenengan bisa minimal bau sangit, lebih-lebih baju jenengan bolong. Makanya ketika jenengan setelah Ramadan sudah berhasil bergaul dengan orang-orang baik, maka pergaulan dengan orang baik itu jangan ditinggalkan. Jenengan sudah tahu petane, oh ten masjid niki enten pengawasan niki, mriku enten niku, mriki enten ilmune dateng, dan jenengan rutinkan untuk datang di majelis-majelis ilmu itu. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya adalah bahwasanya satu tanda diterimanya puasa Ramadan adalah istiqomah dalam ketaatan setelah Ramadan selesai. Kemudian yang kedua, kita diminta untuk meninggalkan maksiat dan dosa, dan ini adalah bukti bahwa puasa kita membentuk kita menjadi insan yang bertakwa. Kemudian yang ketiga, bertambahnya ketakwaan kepada Allah adalah tujuan dari ibadah puasa yang disebutkan di dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun. Kemudian yang keempat, bersyukur kita atas semua nikmat Allah, wabil khusus kita bisa menyelesaikan Ramadan, masuk di bulan Syawal, dan di bulan Syawal ini kita lanjutkan perjuangan kita untuk beramal yang solih, dan ini menjadi tanda Ramadan kita sukses. Dan sampai kapan kita harus seperti itu? Hatta ya'tiyakal yakin, sampai keyakinan itu datang. Nah, keyakinan itu nopo? Maut, kematian. Makanya orang muslim itu diminta untuk jujur sampai mati, baik sampai mati, tulus sampai mati, ikhlas sampai mati, sungguh-sungguh sampai mati. Tidak boleh nopo istilahnya melempem, bermunggah meduk. Jadi harus berusaha terus. Semaksimal mungkin dia berjuang terus. Pokoknya jujur terus, tidak bohong terus, tidak korupsi terus sampai mati. Pokoknya tidak boleh. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama sangat memperhatikan tanda-tanda diterimanya amal, bukan hanya pas melaksanakannya, tapi setelahnya. Makanya di awal hadis tadi disebutkan mereka itu berdoa setelah Ramadan lewat 6 bulan berdoa semoga Ramadannya diterima. Dan dalam kondisi berdoa itu mereka juga ngecek lagi amalku ki luweh apik apa enggak. Begitu lebih baik mereka punya keyakinan insya Allah Ramadannya keterima. Niki bisa diterapkan di semua amal gitu. Ketika enten kiai minggah kaji, niku sak durunge minggah kaji niku pelit, bar munggah kaji kok lomo, insya Allah niku hajinya mabrur. Orangnya sebelum naik haji misal sholatnya males-malesan, bar minggah kaji kok sregep, insya Allah hajinya mabrur.
Orangnya sebelum naik haji niku kalih tonggo golek ra karu-karuan. Nah, setelah naik haji kok jadi baik, insya Allah itu pertanda hajinya mabrur. Makanya niki bisa diaplikasikan di semua bentuk ibadah. Tapi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, maka kita harus menjaga amalan-amalan baik yang telah kita lakukan di bulan Ramadan agar tetap istiqomah sepanjang tahun. Nah, karena al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu naik dan turun, yazidu bi ta'ah, naiknya dengan ketaatan, wa yanqusu bil maksiyah, dan turunnya dengan kemaksiatan, maka akhirnya kita nanti akan ketemu lagi Ramadan tahun depan. Harapannya ketika kita sudah naik terus mulai turun, nah ketemu Ramadan dinaikkan lagi. Ngoten. Karena yang namanya iman itu naik turun. Dulu ada sahabat namanya Handolah. Handolah itu salah satu penulis suratnya Nabi SAW. Nabi Muhammad itu tidak bisa baca dan tulis. Tapi bukan berarti Nabi itu orang bodoh. Beliau orang pinter, cuman akan ditakdirkan oleh Allah tidak bisa baca tulis. Hikmahnya agar tuduhan orang-orang non-muslim yang mengatakan kalau Nabi Muhammad ini ngarang Al-Quran, menjiplak kitab suci yang datang sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil, itu terpatahkan. Tidak mungkin menjiplak orang baca tulis saja, tidak bisa. Nah, Handolah ini pernah ngomong kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, qad nafaqo Handolah. Handolah saiki dadi wong munafik. Di situ Abu Bakar kaget, kok ngono piye, kok dadi wong munafik piye? Munafik itu dalam Islam bahaya. Jadi orangnya casingnya kayak kita, tapi benci sama Islam. Dan itu di dalam Al-Quran dinas sebagai penghuni neraka fidalkil asfali minan nar, manggonten neraka sing paling isor, munafik nih. Nah, Handolah mengatakan, Abu Bakar, aku ki wis munafik lho. Kok iso? Lah ngene lho, aku kuwi nek ketemu Kanjeng Nabi, nek ngobrol, nek majelisan karo Kanjeng Nabi, iku langsung terbayang di depan mata saya itu surga dan neraka. Tapi nek mulai ketemu anak bojo sing kelingan ya mung donya. Weh, ngono kuwi, kowe ngono kuwi. Handolah mengatakan, "Oh, aku ngono kuwi." Aku ya ngono. Jadi Abu Bakar orang yang terbaik setelah Nabi pun mengatakan yang sama. Aku ya ngono, Handolah. Nah, terus piye ngene iki? Ayo tekok ning ngene Kanjeng Nabi. Akhirnya dua orang baik ini mendatangi Nabi SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, kok nafaqo Handolah?" "Ya Rasul, saya Handolah sudah jadi munafik." Rasul kaget, "Loh, kok ngono apa?" Handolah, "Lah, kula niku nek kepanggih jenengan langsung terbayang surga kali neraka. Nah, terus nek mantuk ningali anak bojo putra kalih garwa kula niku langsung sing kelingan donya, piye urip penak, piye duwe omah nyaman, piye duwe topeh, pokoke kelingane ngoten niku." Maka kata Nabi SAW, Nabi bahkan bersumpah, waladhi nafsi biyadihi, demi Allah yang menggenggam jiwa Muhammad di tangannya. Ini berarti perkara penting. Nek sing mbok maksud kaya ngono kuwi, kowe pengen imanmu terus ora medhuk-medhuk, stabil terus, nek nganti kowe iso tekan kaya ngono levelmu, engko malaikat ning langit kuwi do medhuk goleki kowe. Ora peduli kowe ning kamar apa ning dalan, mereka akan dateng kemudian menemui kamu dan menjabat tanganmu. Mergone apa? Ora enek wong kaya ngono kuwi ora enek. Makanya iman itu naik dan turun. Makanya dengan puasa niku harapannya imannya naik, dan nanti 11 bulan niku kita berjuang untuk bertahan. Terus sampun langsung dibleke ngoten ampun, pelan-pelan. Poso Ramadan puasa, salat tertib, bar Ramadan ra poso, ra salat, walah wis. Niku langsung ceklek, nah, niku jelas kleru. Nah, niku maka iman akan turun pelan-pelan. Dan untuk yang wajib kita tetap bertahan, sholat 5 waktu kita tetap kerjakan. Sebagai laki-laki tetap mencari nafkah untuk keluarga, tetap menjaga amanah pernikahan. Sebagai anak tetap berbakti sama orang tua. Sebagai orang beriman tidak boleh berbuat kesyirikan, itu kita jaga. Nah, tapi seiring berjalannya waktu akan turun. Nah, nanti ketemu Ramadan dinaikkan lagi. Ketemu sholat 5 waktu naik lagi. Makanya Nabi kan mengatakan kalau kamu punya rumah di belakangnya ada sungai,
sehari 5 kali kamu nyemplung di situ, apakah masih ada kotoran? Kata sahabat, tidak ada. Ya sholat 5 waktu itu kayak gitu. Makanya antara sholat dengan sholat menghapus dosa, Jumat ke Jumat menghapus dosa, puasa ke puasa menghapus dosa, umroh ke umroh menghapus dosa, haji ke haji menghapus dosa. Nah itu maknanya imanmu ketika turun, naikkanlah dengan ibadah berikutnya, turun lagi, naikkanlah dengan ibadah berikutnya, dan ini terus menerus hatta ya'tiyakal yakin, sehingga harapannya Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika iman jenengan sedang naik, disinilah Allah memanggil kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nek nganti ngoten niku sudah nikmat yang paling besar. Contohnya pripun? Contohnya nembe siam jenengan sedo, contohnya jenengan nembe sujud jenengan sedo, nembe zikir wirid jenengan sedo. Wah niku luar biasa. Makanya istiqomah ini loh yang harus dihadirkan, beramal sedikit tapi ajak. Ahabul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang terbaik di sisi Allah itu bukan soal banyak-banyakan, tapi sedikit ning ajek. Sedekah sedikit ning ajek, baca Quran sedikit ning ajek, salat lail, tahajud sedikit ning ajek, niku langkung sae. Aku nek ajek kono ya pilih akeh tur ajek niku nggih langkung sae nek saged, ndak apa-apa. Aku pokoknya nek tahajud nek sekolah aku moh kudu sekolah Mas. Jadi tangiku jam 2, ndak apa-apa, Pak, ndak apa-apa. Aku baca Quran nek sak juz rampung aku mandek, ndak apa-apa. Tapi nek itu ndak bisa, mungkin karena harus kesana kemari, harus urusan ini itu, maka jenengan kemudian mencukupkan yang sedikit ning ajek, itulah yang terbaik. Harapannya dalam kondisi taat yang ajek tadi, Allah memanggil kita menjadi hamba-hamba yang beriman dan bertakwa dalam kondisi husnul khotimah. Wabillahi makaten yang bisa saya sampaikan, kita tutup dengan doa. Allahumma lakal hamdu kulluh, ya Allah bagi Engkau lah segala pujian seluruhnya. Allahumma la qabida lima basyatta wala basita lima qabatta, ya Allah tidak ada yang dapat menahan apa yang Kau berikan dan tidak ada yang dapat memberi apa yang Kau tahan. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana, ya Allah terimalah dari kami puasa kami, berdiri kami, qiyam kami, rukuk kami dan sujud kami. Allahumma ja'alna minal muttaqin alladzi nataqabbalu minhum a'malahum, ya Allah jadikanlah kami termasuk orang-orang yang bertakwa yang Kau terima amal-amal kami. Allahumma wafiqna lil istiqomati ala ta'atika ba'da Ramadan, ya Allah berikanlah kami taufik untuk istiqomah dalam ketaatanmu setelah Ramadan ini. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, ya Allah ampunilah kaum muslimin dan muslimat, orang mukminin dan mukminat yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Allahumma ighfir liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, ya Allah ampunilah kedua orang tua kami dan rahmatilah mereka sebagaimana mereka merahmati kami di waktu kecil. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, ya Allah muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi kulli makan, ya Allah perbaikilah dan jagalah keadaan kaum muslimin di setiap tempat. Allahumma hafad Indonesia min kulli su'in wa fitnatin, ya Allah jagalah negeri kami Indonesia dari semua keburukan dan fitnah. Allahumma wafiq wulata umurina lima tuhibbu wa tardo, ya Allah berilah taufik kepada pemimpin kami untuk senantiasa melakukan yang Kau cintai dan Kau ridhoi. Allahumma wafiqhum li tahkimi syariatika wa ja'alhum rahmatan lirraiyatih, ya Allah jadikanlah mereka pemimpin-pemimpin yang menerapkan syariat-Mu dan jadikanlah mereka rahmat bagi rakyatnya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabillahi berkatan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, semoga Allah menjaga kita semua di dalam lindungannya. Alaikum minkum subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz yang atas isian